Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembahasan pelajaran bahasa Indonesia pada tema 2, subtema 2. Kemarin kalian sudah mendapatkan materinya, yaitu tentang menggunakan sebuah alat atau cara penggunaan sebuah alat atau bahan yang akan kita gunakan. Nah, untuk itu kalian buka LKS-nya halaman dulu kita lihat LKS-nya tentang manfaat energi, yaitu pada halaman 35. Itu membuat kipas dari bahan sederhana. Kalian dibaca dulu itu, kemudian kalian nanti akan mendapatkan pertanyaan. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kalian baca halaman 35, kemudian buka buku LKS-nya halaman 41. Apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat kipas sederhana? Nah, seperti yang kalian baca. Apa saja yang dibutuhkan bahan-bahan di situ? Yang pertama yaitu kertas, kemudian stik es krim, lem, dan juga pulpen, garis, penggaris atau mistar, atau juga membutuhkan gunting. Kemudian kalian buka lagi bukunya pada halaman 49. Nah, sebelum kalian membuka halaman 49, kalian baca dulu halaman 47. Menyusun petunjuk melakukan sesuatu. Di situ biasanya setiap kalian itu membeli alat elektronik, membeli HP, itu ada tata cara bagaimana menggunakan. Atau juga minum obat, di situ ada tata cara bagaimana minum obat. Atau kalian beli misalnya mainan, di situ ada tata cara bermainnya. Nah, maka kalian baca tentang hal itu, kemudian halaman 47 dan halaman 48. Setelah selesai baca, kalian halaman 49 buka. Kita bahas. Berikut bukan penulisan petunjuk yang benar, yang bukan menggunakan bahasa yang panjang. Jadi, menulis petunjuk yang benar itu, tulis petunjuk penggunaan bahan atau alat, itu jangan terlalu panjang-panjang. Biar tidak membingungkan orang yang membaca. Jadi untuk nulis itu runtut, kemudian singkat, jelas, padat, tidak bertele-tele. Nomor 2, berikut bukan merupakan petunjuk pembuatan agar-agar. Yaitu yang bukan, yaitu masukkan es batu secukupnya. Yang tidak perlu es batu ya buat agar-agar itu. Kemudian halaman 49, 50 sekarang uraian. Buatlah kalimat petunjuk dengan kata partikel lah. Ya, seperti contoh, pasanglah sabuk pengaman. Ini tata cara kita mengemudi mobil. Atau tata cara kita mengendarai pesawat. Maka pasanglah sabuk pengaman. Nomor 2, buatlah kalimat dengan kata jangan. Contoh misalnya, jangan buang sampah di tempat ini. Atau jangan merokok di tempat ini. Atau jangan buang sampah sembarangan. Nomor 3, di mana saja kamu bisa menemukan teks petunjuk, yaitu ketika kita beli HP, alat elektronik, atau kita akan mengendarai motor atau mobil. Di situ akan ada tata cara petunjuk penggunaan supaya tidak keliru. Kemudian halaman 51. Yaitu kalian buka halaman 51 itu tentang poster. Apa itu poster? Poster itu merupakan pengumuman yang ditempel di tempat umum. Di tempat umum. Atau poster itu berupa anjuran, atau poster berupa promosi dan sebagainya. Nah, setelah kalian baca halaman 51, kemudian kalian buka
halaman 53. Kita bahas tentang yang soal bahasa Indonesianya saja. Nomor 3, kata-kata yang digunakan dalam slogan hendaknya bersifat persuasif. Ya, bersifat persuasif itu kata-kata di situ itu menggunakan ajakan atau bujukan agar orang yang membaca itu mengikuti slogan atau yang terdapat dalam poster tersebut. Berikut bukan termasuk karakteristik menulis slogan dalam sebuah poster adalah panjang. Jadi membuat slogan itu pendek tapi bermakna, berbobot. Kata-kata yang digunakan dalam poster hendaknya dapat menarik perhatian pembaca. Bagaimana agar pembaca itu menarik perhatiannya, ya, mengikuti apa yang dianjurkan dalam poster tersebut. Buatlah contoh slogan dalam poster bertema hemat energi. Misalnya contoh, hemat listrik, hemat energi. Jadi siapa yang berhemat listrik, maka akan berhemat energi. Sebutkan langkah-langkah dalam membuat poster. Nah, di halaman 51 itu sudah ada langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama adalah menentukan tujuannya. Untuk apa poster itu tujuannya? Memilih kata-kata yang tepat. Itu di dalam slogan itu. Kata-kata yang dipilih itu menarik. Ya. Menarik dan mudah diingat, unik, lucu, mudah diingat. Dan juga melengkapi kalimat itu dengan gambar-gambar menarik. Jadi juga ada gambar-gambar sebagai pendukung. Misalnya warna. Kemudian itu perlu. Warna juga dibuat menarik supaya gampang dilihat orang lain. Ya. Dibuat beda supaya menarik perhatian orang yang akan membaca. Dan kalimatnya juga tidak bertele-tele. Artinya kalimat yang singkat dan padat. Kemudian halaman 58. Kalian buka. Halaman 58. Kita bahas. Sebelum itu kalian buka halaman 57 dulu. Yaitu tentang bahasa Indonesia dibaca. Kampanye poster hemat energi. Nah itu dibaca. Kemudian setelah dibaca kalian buka halaman 58. Halaman 58 nomor 1. Berikut bukan termasuk ciri-ciri poster yang baik. Yaitu tulisannya berukuran kecil. Nah kalau tulisan berukuran kecil maka nggak bisa dibaca. Apalagi di tempat umum kecil. Dia tidak bisa dilihat oleh orang lain. Poster itu tulisannya harus besar. Supaya mudah dibaca. Dan tidak terlalu panjang kalimatnya. Kata-katanya tidak terlalu panjang. Nomor 2, agar poster mudah dilihat oleh halayak umum maka harus memiliki warna yang beragam. Artinya berwarna-warni. Sehingga menarik perhatian orang yang akan membaca. Poster yang berisi ajakan untuk melakukan hal yang lebih baik kepada masyarakat dinamakan poster layanan masyarakat. Nomor 4, poster biasanya ditempel yaitu di tempat umum, di pasar, kemudian di alun-alun, di terminal, ya, di rumah sakit. Kemudian selanjutnya halaman 59, di mana poster harusnya diletakkan di tempat umum, ya. Di tempat umum supaya banyak orang yang membaca. Sebutkan hal-hal yang memengaruhi minat orang membaca poster. Itu bahasa harus menarik. Kemudian singkat dan padat. Di situ juga ditambah dengan gambar-gambar lucu. Atau juga dengan gambar-gambar yang sesuai dengan isi pesan dalam poster tersebut. Nah, anak-anakku, kemudian kalian buka buku LKS-nya pada halaman 61. Itu adalah 61. Itu soal terakhir untuk tema 2, subtema 2. 61 nomor 1, kipas angin menyala karena memanfaatkan energi listrik. Dirubah menjadi energi gerak. Nomor 2, berikut beberapa hal yang tidak harus diperhatikan dalam menulis petunjuk. Yaitu menggunakan bahasa daerah. Kalau menggunakan bahasa daerah, malah tidak semuanya tahu nanti. Kemudian nomor 3, berikut ini yang termasuk kalimat petunjuk adalah guntinglah kertas sesuai pola yang telah dibuat.
Ini petunjuk melakukan sesuatu. Nomor 4, tujuan penggunaan kalimat persuasif dalam slogan agar pembaca mengikuti slogan tersebut. Nah, ini ada gambar akuarium di situ. Agar kayak akuarium, gambarnya nuansa laut, ada karang, ada terumbu karang, ada rumput laut, ada juga ikan dan sebagainya itu. Kalimat poster yang tepat untuk gambar di atas adalah jagalah kelestarian terumbu karang. Ini yang tepatnya karena di situ gambarnya karang. Maka di slogannya yang tepat yaitu jagalah kelestarian terumbu karang. Kemudian soal uraian nomor 1, sebutkan syarat-syarat kalimat perintah dalam bahasa petunjuk, yaitu menggunakan kata kerja tanpa me dan kemudian diakhiri dan mendapatkan akhiran kan. Itu syarat kan. Misalnya coba kalian lihat halaman di depan itu sudah ada. Ya, di depan sudah ada, di halaman depan di petunjuk melakukan itu. Kemudian kalian nomor 2 kita bahas. Perhatikan petunjuk berikut. Urutkan petunjuk cara menggunakan semir sepatu padat berikut ya. Coba dilihat. Yang pertama, ambil semir sepatu secukupnya dengan sikat. Nah, berarti nomor 4 ya. Kemudian selanjutnya nomor 2, buka penutup semir sepatu. Nah, yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu nomor 2. Buka penutup semir sepatu. Kemudian ambil semir sepatu secukupnya dengan sikat. Kemudian bersihkan permukaan sepatu dengan kain lap. Kemudian gosokkan sikat ke permukaan sepatu secara merata. Nah, itu ya. Ada juga, boleh juga gosokkan melalui sikat itu, kemudian bisa nanti dilap secara rata kembali menggunakan kain. Nomor 3, sebutkan langkah-langkah membuat poster yang baik. Yaitu lihat pada halaman 51. Halaman 51 itu sudah dijelaskan bagaimana cara membuat poster yang baik. Ya. Yaitu menentukan tujuan, memilih kata-kata yang tepat, di situ ada halaman 51 ya. Itu cara membuat poster yang baik. Kemudian bagaimana ciri poster yang baik? Di situ juga ada ciri-cirinya yaitu singkat, padat, jelas, kemudian menarik, kemudian kalimatnya tidak berbelit-belit dan juga di situ berwarna-warni misalnya untuk menarik perhatian. Kemudian nomor 5, bagaimana cara agar kata-kata dalam poster dapat menarik perhatian? Ya, yaitu menggunakan majas ya, atau juga ungkapan atau permainan bunyi bahasa. Itu perlu dibuat menarik, bahasanya dibuat menarik. Entah isi pantun jenaka atau yang lainnya. Artinya sehingga bisa ada pesan tersendiri kepada si pembaca, karena tujuan poster supaya diikuti, supaya orang yang membaca mengikuti apa yang telah disarankan di dalam poster tersebut. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan bahasa Indonesia tema 2 subtema 2. Selanjutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya yaitu subtema 3 ya. Tema 2 subtema 3. Insyaallah untuk hari Senin kita nanti akan bahas tema 3 subtema 1 sampai subtema 3 untuk persiapan ujian tengah semester nanti. Demikian pembahasan LKS pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.